Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Masih di turnamen Olimpiade Catur 2022, dan khusus hari ini kita tidak akan mengulas permainannya para pemain kita kawan, karena tim pria kita dan tim wanita kita tadi malam di babak kelima mengalami kekalahan. Dan kita tidak perlu perpanjang kekalahan dengan siapa, tadi pagi sudah saya jelaskan. Dan untuk video kali ini kita akan mencoba menyoroti tim lain kawan, yaitu tim tuan rumah. Di mana tim tuan rumah ini menurunkan langsung 3 tim kawan. Tim India 1, tim India 2, dan tim India 3. Tim India pertama diisi oleh Pantala Harikrishna, ada Vidit, ada Arjun Eragaisi, dan 2 pemain lainnya. Pemain intinya adalah ada 4 kawan dan 1 pemain pengganti. Di India 2 ada Gukesh, ada Nihal Sarin dan Pragnananda, ada Adiban Bhaskaran juga, Raunak Satwani juga di India kedua. Dan India ketiga ada Ganguly Surya, Sethuraman, Abhijit Gupta, Murali, dan Abhimanyu Puranik. Ini adalah 3 tim pria dari tim tuan rumah, tim India kawan, dan posisi mereka di posisi teratas untuk tim India 2 kawan. Sedangkan tim India pertama berada di posisi keempat. Coba kita lihat satu lagi, tim India ketiganya berada di posisi ke-22 kawan. Dan pada tim India 2 ini kawan diisi tadi beberapa nama anak muda yang cukup mentereng saat ini. Domaraju Gukesh, Nihal Sarin, Pragnananda, Bhaskaran Adiban, dan Raunak Satwani. Gukesh ini kawan yang paling mentereng di event ini. Mendapatkan 5 kali kemenangan secara beruntun kawan, sampai 5 babak yang sudah dimainkan. Dan performa ratingnya ini sangat bagus kawan, 3200. Bayangkan, hampir mirip dalam permainan engine ini. Dan mendapatkan elo tambahan 15,1 poin. Karena lawan-lawannya dari Gukesh ini juga ratingnya tidak terlalu tinggi kawan daripada Gukesh sendiri. Sekarang posisi Gukesh di live chess rating 2700.com ini mulai naik kawan, sudah di angka 2700-an saya lihat tadi, dan berada di posisi ke-27 dunia dengan tambahan 15 poin, naik 11 peringkat kawan. Sudah menyalit Vidit, Wojtaszek, Buzangzi, Artimev juga disalib, Bogdan Deak juga disalib, Dubov pun juga disalib kawan. Dan tadi malam bertemu dengan pecatur kawan, yaitu Alexei Sirov. Kalian sudah banyak yang tahu profil Alexei Sirov, jadi tak perlu kita perpanjang lebar soal Alexei Sirov ini kawan. Langsung kita ke permainannya. Bagaimanakah seorang anak muda yang masih berusia 15 tahun menghadapi salah satu legenda kawan di tahun 90-an. Alexei Sirov merupakan salah satu attacker atau penyerang yang sangat berbahaya. Model permainannya ya tidak jauh dengan permainan Michail Tal karena salah satu anak didiknya. Alexei Sirov mengawali dengan pion E4, Gukesh pion C5, sisilan defense. Kuda F3, kuda C6, dan kuda C3. Tidak meladeni sisila terbuka dengan pion D4 kawan, tapi sisila tertutup dengan kuda C3. Di game-game terdahulu yang paling banyak dimainkan oleh hitam untuk menghadapi sisila tertutup dengan kuda C3 ini, pilihan utama adalah pion E6, pion G6 pilihan kedua, dan pion D6 ini merupakan pilihan nomor 3 kawan. Atau tetap melangkah kuda F6. Kalau kuda F6 ini ya masih bisa saja kawan berubah ke bentuk sisila terbuka seperti ini kalau kalian ingin melanjutkan permainan sisila terbuka. Tapi sekali lagi, saat kuda C3 tadi terlebih dahulu dimainkan dan sekarang ada tantangan sisila terbuka, ya masih bisa berlanjut seperti ini kawan, ataupun juga melanjutkan sisila tertutup dengan pion D5 kawan. Oke, kembali ke langkah aslinya. Jadi mereka berdua melanjutkan permainan sisila tertutup dengan pion E5 oleh Gukesh, gajah C4, pion D6 sekarang jelas membuka diagonal terangnya ataupun memperkuat bangunan pion petak pusat. Pion D3 juga segera mengeluarkan gajah gelap, dan pion H6 kontrol petak G5. Di sini kawan mungkin kalian melihat putih sebaiknya segera rokade ataupun melanjutkan pengembangan yang lain. Mungkin kuda ini manuver ke petak D2, ke G3, kemudian nanti mencapai petak F5, ataupun bermain dengan pion H3 kontrol petak G4, tapi Sirov melangkah dengan kuda D5 kawan. Langsung mencegat pergerakan kuda hitam yang ingin berkembang, tapi Gukesh tetap berani memainkan kudanya keluar ke petak F6, dan Alexei Sirov tidak langsung bertukar, dia menjawab dengan pion C3 terlebih dahulu. Itulah tadi salah satu tujuan kuda ke petak D5, mengosongkan petak bagi pionnya untuk dukungan bertempur di petak pusat.
ataupun kontrol peta ini juga untuk mencegah pergerakan ini pion-pion nanti yang akan didorong oleh hitam di sayap menteri. Di sini gajah E7 persiapan rokade dan pion A3 dan Guges menjawab dengan pion A5. Tidak membiarkan putih bermain dengan pion B4-nya kawan dan dijawab dengan langkah benteng G1 oleh Alexis Sirop. Langkah rokade pendek merupakan salah satu langkah yang logis juga, bagus juga bagi putih kawan, ataupun pertukaran kuda langsung, ataupun juga mendorong pion A4 ini bisa tadi dilakukan oleh putih, tapi Sirop adalah seorang penyerang kawan, tentu ide-idenya adalah untuk menyerang. Benteng G1 dipilih, jelas ingin mendorong pion-pionnya maju untuk membuka lajur G. Mungkin gambaran kita dalam permainan Sicilian yang paling banyak itu yang dilakukan oleh hitam jika melakukan rokade adalah rokade pendek. Mungkin itulah sesegera mungkin Alexis Sirop menggeser bentengnya ke lajur G ini. Di sini Guges tidak peduli, dia melanjutkan pertukaran kuda, dipukul balik oleh gajah, dan Guges menantang kembali pertukaran gajah, kali ini gajah terang, langsung diterima oleh Alexis Sirop dan bertumpuk pion hitam di peta pusat kawan, khususnya lajur E sekarang, dan sekarang barulah pion G4 lanjut Sirop. Menteri hitam D7 mencoba memperkuat posisi pion, apakah juga memberikan opsi bagi rajanya untuk rokade panjang, tidak rokade pendek lagi karena sudah jelas lajur G ini sudah dipersiapkan oleh Alexis Sirop. Dan sekarang pion G5 Sirop terus mendorong pionnya. Terjadi pertempuran di peta G5, dipukul balik oleh gajah, dipukul balik oleh hitam, dan dipukul balik oleh putih dengan benteng. Tidak memukul balik menggunakan kuda kawan karena pion ini dalam tawanan. Jadi Alexis Sirop memilih untuk pukul menggunakan benteng. Ataupun juga di sini tadi langsung rokade panjang juga bagus bagi hitam untuk melanjutkan langkahnya. Tapi di sini tadi demi menjaga pionnya, Alexis Sirop memukul balik gajah hitam dengan benteng dan pion ini akan aman kawan karena masih ada kuda. Dan ini sekarang waktunya hitam melakukan langkah rokade panjang dipilih oleh Domaraju Guges dan Menteri ke E2. Juga mempersiapkan diri rajanya segera rokade panjang, memilih peta terang ini dengan opsi agar tetap berada di diagonal terang ini, ataupun nanti jika mempunyai kesempatan pion ini didorong, menterinya pun bisa keluar nanti ke sayap menteri langsung kawan, langsung menempati depan raja hitam. Benteng D bergeser ke peta F8, tekan kuda yang ada di sini, menteri siap bergeser memberikan pressure bagi kuda F3 ataupun pion F2. Alexis Sirop langsung rokade. Tidak menteri bergerak ke sini karena pion ini juga masih dalam ancaman. Menteri kemungkinan tidak akan berani meninggalkan pionnya ini kawan. Mengingat di sini putih juga akan mempunyai pion bebas. Jika pion ini sampai jatuh, putih akan mempunyai jalur tol yang meleluasakan pergerakan pion putih di lajur H ini. Benteng F7 dipilih Domaraju Guges memperkuat posisi pionnya. Dan selanjutnya benteng ditarik mundur ke G2. Pion H4 ataupun didobel benteng di lajur G merupakan pilihan yang sangat bagus terlihat kawan. Tapi Alexis Sirop menarik mundur bentengnya ke peta G2. Menjaga pion dengan opsi kudanya nanti bisa bebas bergerak dan dijawab dengan pion A4. Dan di sini benteng D digeser ke G1 bertumpuk dengan saudara, akhirnya ditumpuk di lajur G. Selanjutnya pion B5. Melihat pergerakan langkah pion B5 ini, sepertinya langkah ini adalah taktik provokasi kawan, ataupun juga untuk mendapatkan ruang di sayap menteri sesegera mungkin mendorong pionnya maju seperti ini. Apalagi melihat posisi benteng putih hanya berada di sayap raja semua kawan, jadi kemungkinan raja siap naik, bentengnya pun ini siap bergeser nanti ke sisi menteri, pionnya siap didorong membongkar bangunan pion putih sayap menteri kawan. Ataupun juga langkah taktik provokasi agar putih memainkan pion D4 menggoda menterinya untuk ambil pion B5 ini bisa juga. Terlebih dahulu Sirop melangkah kuda ke peta G5. Pressure benteng ke peta E7 tetap menjaga pionnya ini agar menterinya nanti juga bebas bergerak kawan. Barulah sekarang Sirop memainkan pion D4 dan ini diladeni oleh Domaraju Guges. Pion E pukul pion D4. Ini sekaligus untuk menghilangkan pion yang bertumpuk kawan, juga mengosongkan area bagi kuda yang ingin nanti menempati spot-spot ini kawan, dan menjadi kuda yang sangat mengganggu ke depannya. Sirop ambil pion B5 untuk menghilangkan dukungan bagi kuda jika ingin manuver ke sini, juga mengepin kuda terhadap menteri ataupun incar pion A4. Kuda memilih lompat ke peta E5 kawan, membuka tantangan pertukaran menteri sekaligus jaga pion yang ada di peta A4.
Tantangan ditolak Sirop melangkah dengan Menteri ke peta A6 skak. Kembali ditantang oleh Menteri Hitam dan kali ini diterima oleh Alexis Sirop. Kalaupun Menteri Putih ini tadi melakukan skak terus diblokade oleh Menteri ambil pion ini, jangan kawan, karena langkah ini akan memberikan kesempatan bagi Hitam bermain dengan kuda D3 skak. Dan tentu saja pion ini bisa jatuh kawan. Dan posisi Raja Putih akan semakin cepat kolaps. Coba kita lanjutkan saja dengan variasi Raja ke peta C2. Apa jadinya? Ya, pion ini akan diambil dengan tempo ancam Menteri. Menteri B3 menantang pertukaran. Di sini mungkin Hitam juga bisa menolak kawan. Kalau menerima tantangan ini akan memberikan sedikit keuntungan bagi Hitam, tapi melangkah Menteri ke peta A6 jauh lebih kuat mengorbankan kuda. Kalau kuda ini diambil oleh Raja, benteng B7, Menteri Putih tewas. Kalau Menteri yang ambil kuda, sama saja kawan, kemungkinan Menteri nanti bisa tewas. Benteng B7 tetap dimainkan untuk ancam Menteri. Coba kalian memilih melangkah kemana kawan? Melangkah ke peta C1, Menteri akan melakukan skak di sini. Kalau kalian blokade, memang satu-satu jalan adalah memblokadenya kawan, tapi Menteri kalian akan tewas juga di sini kawan. Kalian nanti akan kehilangan Menteri. Itulah kekurangannya jika Putih sampai berani ambil pion A4 ini. Nanti menterinya malah bisa terjebak. Alexis Sirop langsung bertukar menteri, dipukul balik oleh Raja, dan selanjutnya di sini pion C pukul pion D4, dipukul balik oleh pion C. Benteng-benteng hitam mempunyai lajur C kawan yang bisa digunakan untuk menyergap Raja Putih nanti. Benteng D1, lanjut Alexis Sirop incar pion, kuda mundur ke peta C6 melindungi pion, dan persiapan pionnya didorong maju berkoneksi dengan saudara, jadi kudanya nanti bebas bergerak. Pion F4 menghentikan laju pion, pion tetap didorong menantang pertukaran, nanti jika diterima maka pion hitam tidak akan bertumpuk lagi kawan, tantangan ditolak. Menerima tantangan merupakan salah satu pilihan yang bagus, tapi Sirop melangkah dengan pion F5 menolak pertukaran. Berharap mungkin nanti salah satu pion ini akan didorong, memberikan jalan bagi salah satu pion kawan mempunyai akses untuk melenggang promosi. Tapi langkah pion didorong maju menolak pertukaran merupakan langkah blunder kawan. Dimanfaatkan dengan langkah kuda ke A5, melihat konstruksi pionnya kuat, sudah tidak ada ancaman yang berarti dari benteng putih, kuda beraksi, memberikan jangkar serangan nanti di peta B3 dengan dukungan pion A4-nya. Kuda ke E6 dan dilanjut dengan kuda B3 skak. Raja B1, di sini Raja Hitam mulai naik ke peta B6. Di sini benteng C2 lanjut Sirop untuk menghalangi Raja Hitam ini bergerak ke pusat, mendukung pion pusatnya bertarung dengan pion putih agar Hitam tidak mempunyai kumpulan dua pion bebas di peta pusat kawan. Tapi dia masih mempunyai kesempatan dengan benteng H4-nya. Eliminasi pion menggantung, pion lemah semacam ini, nanti lajur E ini akan bebas, pionnya bisa bergerak bersama-sama di lajur D dan di lajur E. Tidak dipertahankan kawan dengan benteng ataupun kuda bergerak ke sini, tapi Sirop juga memberikan ancaman bagi pion hitam A4. Gukes ambil pion E4 putih, Sirop ambil pion A4 hitam. Dan selanjutnya kuda memilih ke peta C5 untuk menghindari ancaman skak garbuan ini kawan. Engine tadi menyarankan Raja inilah yang segera bergerak untuk nanti ke peta pusat, sesegera mungkin mendapatkan tempo mendukung pion-pionnya. Selanjutnya di sini benteng B4 skak, Raja C6 dan benteng C1 mengepin kuda. Di sini kawan benteng E2 mulai menebar ancaman di baris kedua dan mengancam pion H2. Pion didorong maju ke H4. Di sini Raja Hitam D5 lanjut dengan Raja Gukes menghindari pin-pinan kawan. Karena potensinya adalah terjadi pertukaran kuda, nanti akan disergap dengan benteng di lajur C kawan. Itulah rencana Sirop tadi. Tapi didahului keburu Raja bergerak. Di sini benteng B5 mengepin kuda, tetap incarannya adalah pion ini nanti ke depan kawan. Ditinggal oleh Raja Hitam ke peta E4, terjadi pertukaran kuda, dipukul balik oleh pion D, dipukul balik menggunakan benteng C, menyergap pion ini nanti jika Raja ini bergerak maju, tapi pion D3 yang didorong oleh Doma Raju Gukes. Di sini Raja Putih ke C1 dan Raja Hitam tidak bergerak ke peta E3, nanti pionnya ini jatuh kawan. Dia bergerak ke peta F3, membuka akses bagi kedua bentengnya menjaga pion ini dan dijawab dengan benteng bergerak ke C3. Pressure pion mengepin pion, simple pion didorong maju dan benteng D5. Lanjut Alexis Sirop.
tidak memberikan kesempatan bagi pion ini maju dan di backup oleh Raja E3 terlebih dahulu. Sudah tidak ada harapan lagi kawan untuk mencegat pergerakan pion ini bisa promosi. Tapi Sirop belum mau menyerah, bermain dengan pion B4. Tapi selepas benteng E1 skak memaksa raja ini pindah kawan. Dan sekarang petak D1 sudah dikontrol penuh oleh benteng hitam. 2 langkah lagi pion promosi. Tapi di sini terlebih dahulu raja bergerak ke peta E2 menghindari pimpinan agar pion ini bisa didorong dan Alexis Sirop menyerah di langkah ke-44 ini kawan. Sudah tidak ada harapan lagi kawan, yang pasti nanti benteng kalian ini akan jatuh. Kalaupun permainan dengan variasi benteng C1 menantang pertukaran seperti ini, berharap nanti didahului benteng dipukul balik oleh raja. Putih bisa mendapatkan pion, tidak bisa begitu kawan. Hitam akan mendahului pertukaran benteng, dipukul balik oleh raja. Dan selanjutnya di sini pion ini didorong terlebih dahulu kawan untuk memberikan dukungan. Kalau kalian melakukan pergerakan pion ini didorong terlebih dahulu, tentu masih ada benteng putih di sini kawan. Di sini akan terjadi permainan remis nantinya. Jadi tadi seperti yang saya tunjukkan variasinya seperti ini tadi, setelah raja ke E2 terus kalau dilanjut dengan benteng C1 terjadi pertukaran benteng dipukul balik oleh raja putih, pion E3 terlebih dahulu, dan di sini mungkin kalian melangkah dengan pion B5 membuat langkah menunggu, simple pion akan didorong skak. Raja bergerak ke peta C2 berharap kalau dipromosikan kalian sapu. Tapi di sini kawan terlebih dahulu benteng ini bisa bergerak untuk mengusir raja, ataupun sama saja kawan, pion ini dipromosikan kalian sikat tapi raja akan diusir, sama saja nanti benteng ini juga jatuh kawan. Dan nanti ya tinggal benteng hitam yang akan menghabisi pion-pion kalian. Mungkin kalian masih berharap dengan 2 pion putih ini kawan di langkah berikutnya. Tapi percuma, coba lihat di sini hitam masih mempunyai pion yang juga bisa menjadi menteri di langkah berikutnya. Jadi percuma. Itulah kawan permainan dari si bocah ajaib. Merupakan salah satu Grandmaster termuda sepanjang sejarah. Di usianya yang belum menginjak 13 tahun, Domara Jogukes ini sudah bergelar Grandmaster kawan. Dan tentu ini menjadi kebanggaan bagi Domara Jogukes. Selain mendapatkan poin penuh atau kemenangan penuh sampai 5 babak ini, juga mengantarkan tim India 2 menempati posisi pertama di klasemen sementara di kategori Open. Dan kita doakan saja kawan bagi kedua tim kita, tim pria dan tim putri, di sisa babak berikutnya akan bermain maksimal dan mendapatkan kemenangan-kemenangan, memperbaiki posisi di klasemen. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.